Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Di dalam kita mengerjakan pekerjaan yang kita punya atau bisnis yang kita punya, tentu kadang kita merasa bosan, merasa bahwa jenuh gitu, sehingga kadang-kadang dengan begitu biasanya kita tidak bersemangat. Teman-teman semua, di dalam hidup ini kita punya Tuhan, kita punya pencipta yang semestinya dalam hal apapun kita harus bersyukur. Bersyukur ini tidak hanya pada saat kita mendapatkan kebahagiaan saja atau mendapatkan hadiah saja. Karena semestinya bersyukur ini di semua keadaan. Karena teman-teman, ada janji yang Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran, bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa barang siapa yang bersyukur, niscaya akan ditambahkan, akan dilipatkan. Tetapi bagi siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka yakinilah bahwa siksa Allah itu sangatlah pedih. Teman-teman, ini adalah janji Sang Pencipta. Bahwa kita tidak yakin itu adalah kesalahan besar. Karena semua yang difirmankan itu pasti akan terjadi. Tinggal kita hanya butuh waktu yang tepat. Butuh waktu yang tepat ini itu di situ ada yang namanya kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu adalah permainan hati, permainan pikiran. Jadi ketika orang itu misalnya dalam kondisi terkena masalah atau lagi tidak baik-baik saja pekerjaannya, maka harus bersabar karena lawannya syukur itu adalah bersabar. Nah, teman-teman, bersyukur ini tidak pada puas. Jadi bersyukur itu adalah dua cara. Dengan cara ucapan, kita mengucapkan bagi yang muslim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, implementasi syukur yang kedua adalah memberikan sebagian dari apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan. Itu bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan berarti puas. Dalam arti misalnya sudah punya penghasilan 5 juta satu bulan. Nah, wajib kita bersyukur. Bersyukur ucapannya mengucapkan alhamdulillah sudah punya penghasilan 5 juta. Nah, implementasi dari syukur itu adalah dengan cara menginfakkan sebagiannya atau bersedekah sebagiannya. Karena janjinya barang siapa yang bersyukur maka akan dilipatkan. Jadi tidak hanya omongan saja, tidak hanya ucapan alhamdulillah saja, tetapi implementasi dari alhamdulillah ini adalah mengeluarkan sebagiannya. Kalau untuk finansial, keuangan. Nah, lalu bagaimana metode bersyukur pada misalnya kesehatan? Nah, kalau misalnya kesehatan, ucapannya alhamdulillah, implementasinya itu memperbanyak ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, itu implementasi dari syukur. Jadi bersyukur ini bukan berarti duduk diam menikmati yang sudah ada. Tidak seperti itu. Kalau kita misalnya bersyukur, ya bersyukur dengan ucapan dan implementasinya ada pergerakan tambahan yang harus kita kerjakan. Disitulah baru cocok dengan firman Allah itu. Karena ketika misalnya kita hanya bersyukur dengan ucapan, tidak ada
pergerakan atau tambahan implementasi dari itu, maka balancing dengan ayat ini tidak pas. Karena yang ditambahkan rezekinya itu adalah yang menggunakan sebagian rezekinya untuk kehidupan sosial. Nah, itu wujud dari syukur. Teman-teman, banyak yang mensalahartikan dari syukur ini. Syukur ini hanya diimplementasikan satu arah, dalam arti hanya dengan ucapan. Ada juga yang mengimplementasikan dengan cara menerima segala keadaan yang sudah Allah berikan. Nah, padahal di situ ada sambungannya, la azidannakum, akan aku tambahkan. Nah, metode yang ditambahkan itu perkaliannya ketika kita sudah mengeluarkan, maka akan ditambahkan. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan apa-apa atau tidak menambah apa-apa, lalu Sang Pencipta ini mau memberikan tambahan apa? Nah, itu. Jadi bersyukur ini bukan berarti menerima segala apa yang sudah diberikan, tetapi bagaimana menginfakkan, mengeluarkan apa yang sebagian yang Allah sudah berikan. Nah, itu implementasi dari syukur. Ketika kita misalnya ingin hidupnya lebih baik, ingin kesehatannya lebih baik, ingin pendidikannya lebih baik, tentu hal-hal yang nantinya mengarah pada ditambahnya rezeki kita itu harus kita lakukan. Karena kalau sekedar ucapan saja, maka nilai plusnya itu kita mendapatkan pahala saja. Tapi penambahannya ini entah kapan kita nggak tahu. Tapi kalau dibarengi dengan action, dibarengi dengan berinfak, nah tentu ada implementasi di setelahnya kita mengucapkan kalimat syukur. Teman-teman semua, tidak ada orang yang hebat di muka bumi ini. Semua atas dasar izin dari Allah. Tetapi ketahuilah, takdir itu bukan pada saat kita mau mengerjakan. Takdir itu setelah terjadi. Jadi jangan bersangka buruk tentang takdir ini. Bahwa misalnya dijelaskan bahwa takdir itu sudah ada ketentuannya. Harusnya tidak begitu. Karena kalau misalnya begitu, maka Allah pilih kasih. Nah, sedangkan Allah ini maha adil. Yang saya maksud adalah yang disebut dengan takdir itu setelah sesuatu itu terjadi. Misalnya kita membuang satu benda dari atas. Nah, jadi kalau misalnya ini kita mau buang, ini proses jatuh. Setelah jatuh ini baru dikatakan pulpen ini jatuh. Itu yang disebut dengan takdir. Takdirnya pulpen ini jatuh. Tapi di saat ini baru mau turun, kan bisa ada yang terima. Dia tidak sampai ke dasar. Artinya apa? Segala sesuatunya itu masih ada prosesnya. Tetapi kalau sudah terjadi, nah itu baru disebut dengan takdir. Nah, disitulah kenapa kita penting mengetahui itu, karena dengan begitu kita tidak akan pesimis. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Karena Allah ini telah membentangkan alam semesta ini, dunia yang kita pijak ini lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kita yang tadinya tidak optimis dengan adanya rasa syukur ini, dengan adanya tahu bagaimana takdir itu terjadi, atau bagaimana sebenarnya takdir itu, kita ada motivasi bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Tidak ada orang yang ditakdirkan miskin begitu saja, tidak. Orang kalau terlahir dari keadaan miskin tapi meninggalnya juga dalam keadaan miskin, berarti yang salah itu adalah orang itu. Kenapa? Karena ada waktu yang cukup lama yang diberikan sampai dijemput oleh ajalnya, tapi dia tidak mempergunakan untuk merubah hidupnya atau merubah kehidupannya. Artinya yang salah itu bukan penciptanya, yang salah itu orangnya yang tidak memanfaatkan waktu yang ada itu untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi definisi syukur yang
saya jelaskan ini adalah definisi syukur dengan ucapan dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan ucapan itu dengan kalimat-kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan praktek, dengan action, dengan dengan perbuatan itu dengan banyak mengeluarkan infak, banyak bersedekah, itu tanda syukur kita pada finansial. Tapi kalau syukur-syukur yang lain, kesehatan, keluarga yang baik, tentu ada juga yang tadi misalnya kesehatan banyak memanfaatkan waktunya untuk memohon pengampunan, menambah ibadah dan segala macamnya. Itu teman-teman. Jadi jangan salah tafsir bahwa dengan bersyukur kita tidak melakukan apa-apa lagi, pasrah dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Nah, itu mesti harus kita koreksi karena sesungguhnya yang dijanjikan la azidannakum itu adalah orang yang ada action setelah dia mengucapkan kalimat syukur. Terima kasih teman-teman ulasan kita hari ini. Kita berjumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.